إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال أيضا وأتموا الحج والعمرة لله اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, sehingga kita semuanya bisa menghadiri undangan Allah untuk menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berbekal iman dan takwa inilah akan menyelamatkan kita selamat di dunia dan sekaligus akan selamat di akhirat kelak. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat ini saudara-saudara kita yang berkenan dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, sebagian sudah berangkat menuju Madinah. Mereka akan menjalankan syariat Allah, perintah Allah untuk menunaikan ibadah haji sebagai penyempurnaan agama mereka, memenuhi rukun Islam yang kelima. Ibadah haji merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan dirinya Islam. Maka bagi mereka yang mampu disyariatkan untuk menunaikan ibadah haji tersebut, sebagaimana difirmankan Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan diwajibkan kepada semua manusia hijjul baiti, untuk berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu untuk menjalankannya. Tentunya kalimat mampu ini berkaitan erat dengan harta. Misalnya harta, dia mempunyai kelebihan harta dan mampu untuk menjalankan ibadah haji, baik ketika dia menunaikan ibadah haji maupun maupun keluarga yang ditinggalkan. Dan dia juga mampu untuk menjalankan syariat haji, termasuk dengan kesehatannya.
Maka orang-orang yang diberikan nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta dan nikmat kesehatan inilah dianggap mampu untuk menjalankan ibadah haji. Jemaah sholat Jum'ah rahimakumullah, ada pesan khusus yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah hajimu karena Allah dengan baik, dan juga sempurnakanlah umrohmu dengan baik lillah karena Allah. Maka bagi mereka yang menjalankan ibadah, khususnya ibadah haji ini, harus didasarkan ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan ibadah hajinya, menyempurnakan ibadah umrohnya. Tafsir dari ayat ini adalah mengatakan bahwa berarti ada orang-orang yang tidak menyempurnakan haji dan umrohnya. Karena kata wa atimul hajja adalah perintah oleh Allah untuk menyempurnakan. Sehingga ada indikasi ada orang-orang yang tidak menyempurnakan hajinya dan tidak menyempurnakan umrohnya. Untuk itu tentunya bagi mereka yang diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini, mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrohnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jum'ah rahimakumullah, ibadah haji dan ibadah umrah yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran ini, khususnya ibadah haji merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan bagi orang yang mampu untuk menjalankannya. Tetapi Allah juga tahu bahwa tidak semua hambanya mampu untuk menjalankan ibadah haji maupun ibadah umrah. Mungkin yang pertama karena memang dia tidak mempunyai harta untuk menjalankan ibadah haji. Mungkin yang kedua karena kesehatannya dia tidak mungkin untuk menjalankan ibadah haji. Mungkin juga karena usianya yang sudah lanjut dan sampai saat ini belum mendaftarkan untuk ikut ibadah haji, sehingga kemungkinan besar tidak bisa untuk menjalankan ibadah haji. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah dalam beberapa hadisnya memberikan nasihat kepada kita semuanya. Lewat hadis-hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada amalan-amalan yang ringan yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang pertama, hadis riwayat Abu Dawud, man kharaja min baitihi mutahhira ila sholati maktubah fa ajirhu kajrul hajil mahjur ka ajril hajil mahram. Man kharaja, barang siapa kharaja min baitihi mutahhira ila sholat, barang siapa dia keluar dari rumahnya mutahhira dalam keadaan suci, dari rumah dalam keadaan sudah berwudu, ila sholatil maktubah, dalam rangka apa? Untuk menjalankan sholat maktubah di masjid tentunya. Fa'ajirhu, maka akan Allah berikan balasan ka'ajrul hajil mahram, seperti orang-orang yang berhaji. Amalan yang ringan, seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu untuk menjalankan sholat maktubah, artinya sholat wajib, fa'ajirhu ka'ajrul hajil mahram, maka Allah akan memberikan balasan berupa seperti pahalanya orang yang beribadah haji. Sholat 5 waktu yang disampaikan oleh Rasulullah
ternyata memberikan pahala yang besar bagi kita semuanya. Tentunya sholat ini adalah sholat maktubah, sholat 5 waktu, dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya dilaksanakan dengan istiqomah. Waman kharaja ila tasbihi zuha layang sohu ila iyahu fajirhu ka'ajral mutamar. Dan barang siapa keluar ila tasbihi duha, dalam rangka untuk menjalankan sholat duha, wala yang sobu ila iyah, dan tidak ada keinginan selain itu, fa'ajirhu, maka akan dibalas oleh Allah ka'ajral mutamar, seperti dia menjalankan ibadah umrah. Orang-orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid dalam rangka untuk menjalankan sholat duha, maka akan dibalas oleh Allah seperti orang yang menjalankan ibadah umrah. Subhanallah. Kemudian hadis yang lain, man sholal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatul usams thumma sholla rak'ataini kanat lahu ajruhu hajatan wa umrah. Barang siapa sholat al-ghadata fi jamaah, sholat subuh secara berjamaah, artinya sholat subuh yang dilaksanakan di masjid Allah, di musola-musola dengan berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk dalam rangka yadhkurullah, untuk mengingat Allah, hatta tatlu'us samsa, sehingga matahari terbit. Summa sholla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ajruhu hajatan wa umratan, maka dia akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji dan umrah. Subhanallah. Amalan yang ringan ketika kita sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian kita duduk di dalam masjid, yadhkurullah, dengan mengingat Allah, sambil berzikir kepada Allah, mungkin dengan membaca Al-Quran, mungkin hatta tatlu'us samsa, sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, summa sholla rak'ataini, kita menjalankan sholat 2 rakaat, maka akan dibalas oleh Allah seperti pahala orang yang berhaji dan umrah. Subhanallah. Suatu amalan yang tidak memerlukan biaya, tetapi Allah ganjar dengan seperti pahalanya orang yang berhaji dan umrah. Ini adalah memberikan gambaran, memberikan semangat kepada orang-orang yang beragama Islam, orang mukmin, untuk selalu menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Paling tidak mungkin seminggu sekali kita sempatkan diri kita untuk berdiam dalam masjid, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Setelah matahari terbit kita laksanakan sholat 2 rakaat, biasa disebut sholat syuruk atau sholat isyraq, maka Allah akan balas kita dengan pahala seperti orang yang berhaji dan umrah. Marilah kita semuanya berusaha untuk menjalankan, paling tidak mungkin seminggu sekali, kalau tidak bisa mungkin sebulan sekali. Kita usahakan. Mudah-mudahan ini akan memberikan pahala yang besar kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, hadis Imam Tabrani, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayata'alama khairan au yu'alimuhu kana lahu ka'ajrihu hajjan taman hajjatuhu. Barang siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan itu,
akan diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna hajinya. Seseorang yang berangkat ke masjid dalam rangka mencari ilmu, thalabul ilmu, niatnya hanya untuk mencari ilmu, di dalam masjid ternyata juga dibalas oleh Allah seperti orang yang menjalankan ibadah haji. Allah memberikan penghargaan yang besar kepada orang-orang yang senang menuntut ilmu. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, itu adalah beberapa amalan yang perlu kita kerjakan selagi kita masih mampu untuk mengerjakan amalan-amalan yang ringan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para umatnya agar mengerjakan amalan-amalan itu. Baik mereka yang sudah pernah menjalankan ibadah haji, terlebih lagi yang mungkin belum menjalankan ibadah haji. Tentunya kita akan berharap agar semuanya amalan kita dinilai oleh Allah menjadi amalan yang sempurna di sisi Allah, seperti amalan orang-orang yang beribadah haji maupun beribadah umrah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.